Halo guys, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan kasih kunci jawaban atas pertanyaan yang saya bagikan di Telegram. Ini saya ambil dari dosen Deso di bagian tryout Ngabuburit 28. Pemirsa, sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan itu disebut apa? Apakah koruptor, kolusi, nepotisme, atau korupsi? Kalau menurut jawaban dari dosen Deso, yaitu kalau kolusi itu suatu kerjasama secara rahasia, ilegal, dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Jadi kolusi ini bersifat rahasia ya, ilegal. Berarti berdasarkan statement di atas tidak termasuk sebagai kolusi. Kalau nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri, didasari rasa kesukaan dan kecenderungan, bukan karena kemampuan untuk memegang suatu jabatan. Nepotisme itu perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga atas dasar kesukaan. Di sini enggak terlalu menyinggung nepotisme ya, tetapi menyinggung semuanya KKN. Kalau korup itu busuk, menerima uang suap, sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korup itu suatu yang busuk, suka menerima uang suap. Kalau suka menerima uang suap atau sogok itu disebut korup. Kalau orangnya itu disebut korupsi. Apa sih? Kalau koruptor itu orang yang melakukan korupsi. Sementara kalau korup itu suka menerima uang suap berdasarkan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hampir mirip ya berarti ya antara koruptor sama korup. Bedanya itu kalau koruptor, kalau ada kata kunci orang ya itu koruptor. Tapi kalau tidak ada disebutkan orangnya berarti itu korup ya pemirsa. Suka menerima uang pakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Sementara kalau korupsi, perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok menyogok dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Kalau di sini lengkapnya penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Kalau nepotisme kurang begitu. Ini pemberiannya seperti apa? Kalau kerabatnya itu sendiri ya masuk antara nepotisme. Tetapi itu didasarkan atas rasa suka, bukan profesional atas kemampuan untuk memegang jabatan. Jadi kalau definisi korupsi itu panjang ya pemirsa, perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik dan kemampuan keluarga dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Lebih komplit ya pemirsa. Kemendikbud. Kita lihat Kemendikbud di kamus Kemendikbud.
Korupsi itu apa? Kalau korupsi di kamus Kemendikbud itu sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyelewengan dan atau penyalahgunaan uang negara bisa perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyelewengan ya. Ya sama, perbuatan busuk ya, menggelapkan uang, penerimaan uang sogok. Amoral, sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan instansi. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan. Nah, itulah jawaban dari dosen Deso. Entah kalian setuju atau tidak, itu urusan kalian ya. Next kita ke soal berikutnya, masih dalam tes wawasan kebangsaan. Ini kok nggak mau di scroll ya. Di scroll, kita lanjut ke nomor berapa ya maunya. Kita cek yang bagian saya salah saja ya. Nomor 20. Oh ini gampang ini hafalan. Ini masih gampang ya. Nomor 6 coba. Nah, proyek pelebaran jalan menuai protes dari rakyat yang merasa dirugikan. Pembayaran ganti rugi yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan oleh pihak PU. Kendatipun jalanan sudah selesai, apabila kasus hukum seperti ini akan diselesaikan melalui pengadilan, maka kasus ini merupakan kewenangan dari... Ini biasa ada di berita-berita, maksudnya tentang pelebaran jalan yang tidak disetujui oleh banyak warga. Itu warga bisa protes kemana gitu. Jawabannya itu pengadilan negeri, pemirsa ya. Nah, permasalahan ini masuk ke ranah hukum perdata. Ini tentang hukum perdata, tentang uang, pemirsa ya. Hukum privat mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi, orang perorangan atau badan hukum. Selain hukum perdata, hukum privat yang lainnya adalah hukum waris dan hukum dagang. Dalam tingkat pertama, permasalahan ini diselesaikan di pengadilan negeri. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak puas dengan hasil putusan, maka bisa mengajukan banding di pengadilan tinggi. Jadi yang pertama itu yang adili itu pengadilan negeri. Tapi kalau sudah tidak puas lagi dari itu bisa naik banding ke pengadilan tinggi, pemirsa ya. Dan apabila masih tidak puas di pengadilan tinggi, maka dapat mengajukan kasus tersebut ke tingkat kasasi, yakni Mahkamah Agung. Berarti rute pertamanya itu adalah pengadilan negara, terus pengadilan tinggi, terus Mahkamah Agung, seperti itu ya. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sama Mahkamah Agung yang paling tinggi untuk bersifat perdata. Kita next yang soal-soal yang agak sulit. Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ini dengan tegas menyatakan bahwa perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya mengarah kepada hal itu, maka sesungguhnya hal itu apa? Dilarangkah? Dilarang keras, tidak diperbolehkan dengan bebas, tidak boleh atau tidak seorang pun dapat diperlakukan demikian. Ini bersifat hafalan ya, tetapi bisa juga dipakai logika sebenarnya. Undang-Undang Dasar 1950 dengan tegas menyatakan bahwa perbudakan,
perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya mengarah kepada hal itu. Perbudakan itu dilarang. Ini menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang masih dipakai hingga kini. Ada di pasal 10 Undang-Undang Dasar 1950. Ini bisa kayaknya ada juga di Undang-Undang Dasar 1945 tapi nggak tahu di pasal berapa kok. Mungkin 28 mungkin ya, tentang hak asasi manusia. Ada di pasal 28 kalau Undang-Undang Dasar 45. Kita next yang agak-agak susah. Penulisan huruf kapital yang benar itu terdapat pada kalimat apa? A. Ia berenang sendirian melintasi Selat Sunda. Harusnya itu selatnya S-nya besar ya. B. Gubernur sedang menerima bupati. Bupati B-nya huruf kecil karena tidak ada nama daerahnya. Misalnya Bupati Sumedang, B-nya bisa besar, S-nya harus besar juga. Atau Bupati Sultan Bupati Sultan begitu namanya, nama orang itu B-nya besar, S-nya besar. C. Mereka tersesat setelah mencapai puncak Gunung Semeru. Kalau nama gunung juga itu harus besar. G-nya juga harus besar karena diikuti nama gunungnya. Kalau D, silakan Anda datang ke rumah Pak Bondan. Andanya itu A-nya itu besar ya. Anda karena menunjuk ke kata ganti he, she, it. Anda itu harus huruf besar. E. Hari Sabtu ini Pak Ahmad berangkat ke Bandung. Bandungnya itu sudah benar, nama orangnya juga benar. Nama hari-hari juga harus benar. Sabtunya benar, hanya besar di situ karena huruf pertama. Meskipun ini pemborosan kata, tetapi yang ditanyakan huruf kapital yang benarnya, pemirsa ya. Next. Nah, kalau kalimat-kalimat utama begini, kita carikan dulu pertanyaannya apa. Kalimat utama paragraf pertama pada kutipan teks tersebut. Langsung kita ke paragraf pertama. Kalimat utamanya apa? Sungai-sungai dan selokan-selokan di Indonesia tersumbat oleh botol, tas, dan kemasan plastik lainnya. Seperti banyak negara berkembang, Indonesia dikenal sebagai negara yang kerepotan dalam mengatasi gunung-gunung sampah. Ini biasanya di kalimat pertama, kedua, atau langsung kita kalimat terakhirnya seperti apa? Kalimat terakhirnya? Berarti ini cuma 3 kalimat ya. Ledakan jumlah penduduk antara lain berdampak pada merajalelanya. Kayaknya ini cuma penjelas. Kalimat kedua ke bawah itu penjelas. Berarti jawabannya kalimat pertama, pemirsa. Nah, adapun saat mengerjakan tryout ini saya salah karena saya tidak fokus, saya tidak konsentrasi, dan saat itu saya loncat-loncat ya cara mengerjakan tryoutnya. Nggak apa-apa sih, tapi itu agak sedikit mengeluarkan waktu. Karena saya berpikir begini, karena katanya kalau di 2021 yang saya rasakan dan orang-orang yang lain juga rasakan bahwasanya nilai kita itu dimanipulasi, pemirsa. Jadi untuk mewaspadainya kita harus loncat-loncat, jangan TWK full atau TKP full baru pindah begitu, jangan ya, karena itu bisa dimanipulasi. Ini berdasarkan perasaan saya saat mengikuti, dan saya sudah konfirmasi ke peserta lain 2021 dan dia merasakan hal yang sama. Mereka yakin jawabannya banyak benar, tetapi kok nilainya rendah, pemirsa, tidak sesuai dengan harapannya, seperti itu.
Nomor 2, pada tahun 1924 di Surabaya dibentuk studi klub pertama di Hindia Belanda. Nah, pendiri dan penggeraknya adalah Sutomo yang telah pulang dari negeri Belanda pada tahun 1923. Pembentukan studi klub ini dengan cepat menular di beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Semarang, Batavia, dan Bogor. Pendirian beberapa studi klub di beberapa kota besar ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut mulai muncul rasa apa. Nah, pada tahun 1924 banyak orang-orang pintar yang sarjana begitu, meskipun presentasi dari penduduknya itu sedikit, tetapi mereka mulai sadar akan adanya rasa nasionalisme. Seperti itu ya pemirsa. Nah, pada saat itu orang ikuti perkuliahan sampai sarjana itu orang-orang kaya saja. Dan mereka mulai muncul rasa nasionalismenya. Nah, salah satu tujuan dari pendirian beberapa studi klub ini antara lain untuk memajukan kesadaran akan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, nasionalisme. Nah, berikut ini adalah arti dari Pancasila di masa Majapahit. Berbatu sendi 5, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh menghasut. Yang bukan arti dari Pancasila ini kayaknya molimo pemirsa ya. Yang bukan arti dari Pancasila itu apa pemirsa? Itu tidak boleh menghasut, yang salah ya. Juga tidak boleh marah, juga itu salah kalau ada di situ ya pemirsa. Nah, arti Pancasila adalah berbatu sendi 5. Selain itu pada masa Majapahit Pancasila juga berarti tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh dengki. Pemirsa, tidak boleh berbohong ya, molimo. Jadi kalau yang bohong itu tidak menunjukkan rasa Pancasila di dalam dirinya. Oke guys, saya pikir itu saja TWK hari ini berdasarkan hasil tryout di Ngabuburit 28. Saat itu saya dapat nilai berapa ya? Oh, saya dapat 408, TWK saya 90. Rendah ya pemirsa, rendah banget. TKP 203, TIU 115. Seperti itu ya pemirsa. Bye bye.